Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Advokat Sunji Saputra. Saya selalu mendoakan agar kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang halal, berkah, serta bermanfaat. Dan kita dimudahkan serta dilancarkan dalam segala aktivitas kita, dimanapun. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait perjanjian ya. Perjanjian di sini mungkin masih terkait dengan perjanjian hutang piutang. Jadi dalam perjanjian hutang piutang ataupun perjanjian yang lain, itu sebenarnya tidak ada aturan harus dibuat secara tertulis seperti itu. Jadi perjanjian itu bisa dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Tapi pada belakangan ini memang sering terjadi istilahnya wan prestasi atau ingkar janji. Dalam hal pembuktiannya seperti apa? Disitulah perjanjian tertulis menjadi penting, seperti itu. Jadi perjanjian tertulis menjadi penting dikala suatu saat ada pihak yang mengingkarinya atau terjadi wan prestasi. Untuk pembuktiannya tentu perjanjian tertulis akan lebih mudah, apalagi kalau memang ada saksi-saksinya seperti itu. Lalu bagaimana menyikapi perjanjian yang terlanjur dibuat secara lisan, istilahnya tidak tertulis? Bagaimana menyikapinya? Untuk menyikapinya, saya memberikan sedikit tips untuk kawan-kawan bahwa alangkah baiknya para pihak, khususnya ya orang yang memberikan pinjaman lah kalau ini dalam hal hutang piutang ya. Jadi orang yang memberikan pinjaman bermusyawarah dengan pihak yang terkait dalam perjanjian ini agar perjanjian ini dibuat ulang secara tertulis. Gunanya adalah kita mengantisipasi jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi wan prestasi dan sebagainya. Jadi kita sudah ada buktinya, apalagi di masa-masa sekarang ya, di era sekarang ini memang perjanjian tertulis menjadi suatu hal yang sangat penting, seperti itu. Jadi untuk awal-awal memang mungkin agak sulit ya, karena bisa jadi orangnya itu sudah entah kemana, yang ini ya, yang meminjam tadi kalau dalam hal hutang piutang, orang yang meminjam itu entah kemana dan mungkin dia dengan segala alasannya tidak mau membuat perjanjian ya, yang dulu sudah dibuat secara lisan, kemudian dituangkan kembali secara tertulis. Ya, disitulah pintar-pintar kita untuk bermusyawarah atau istilahnya berbicara secara kekeluargaan. Jadi kita berikan poin-poinnya bahwa hal tersebut sangat penting seperti itu. Jadi ada kasus sebenarnya, seseorang pernah menghubungi saya bahwa ada dulu membuat perjanjian tapi hanya menggunakan kwitansi, dan kwitansinya juga saya perhatikan ini kurang jelas gitu. Jadi para pihaknya ini tanda tangannya istilahnya posisinya ini kalau tanda kutip amburadul lah seperti itu ya. Jadi tanda tangan di sini, tanda tangan di sana, dan namanya tidak jelas juga. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa disikapi seperti tadi itu. Jadi untuk memudahkan pembuktian di kemudian hari, maka dibuat ulang saja perjanjiannya secara tertulis. Apalagi kalau hanya kwitansi seperti itu kan kurang bagus lah seperti itu. Jadi alangkah baiknya dibuat ulang untuk masalah-masalah yang di kemudian hari akan terjadi kan, kalau memang sudah ada perjanjian tertulis, di situ sudah diatur ya, atau mungkin bisa kita atur ulang. Kita sepakati bersama bahwa antara para pihak ya, disepakati bersama bahwa perjanjian secara lisan tadi yang dulu ya itu mengatur seperti apa. Kalau memang diperlukan di perjanjian tertulis ini diatur ulang, tapi pokoknya tidak menyimpang dari apa yang diperjanjikan secara lisan dulu. Jadi misalkan dulu meminjamnya 1 juta ya tetap aja di perjanjian tertulis ini ditulis 1 juta. Cuma aturan-aturannya mungkin disepakati bersama untuk kebaikan di kemudian hari lagi jika suatu saat terjadi
ingkar janji atau wan prestasi antara para pihak. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.